yang kedua itu tadi izin ya. Oke. Kemarin itu ya mengenai materi apa ya kita tentang toleransi. Sudah paham ya toleransi? Toleransi itu adalah menghargai atau menghormati suatu perbedaan yang ada di lingkungan kita. Contohnya itu apa? Perbedaan keyakinan, ya, suku, adat dan istiadat. Oke, kalian pernah tidak ketika ada anak yang sakit ataupun teman kalian yang terkena musibah, entah itu musibah banjir, apa yang kalian lakukan? Menolong. Iya, kita harus atau diwajibkan untuk menolong. Karena itu adalah salah satu ya kebaikan atau amal ya yang akan menjadi timbangan di akhirat. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Berkompetisi itu adalah atau artinya berlomba-lomba ya dalam kebaikan. Etos kerja itu adalah dorongan kita untuk melakukan hal yang positif. Nah, di sini ada lagi materinya. Ini apa di situ? Kompetisi dalam kebaikan. Itu apa artinya? Kompetisi untuk menjadi yang terbaik dan apa? Juga untuk ya, yang apa? Cita-cita yang diinginkan. Namun sayang banyak orang yang terjebak pada kompetisi yang hanya memperturutkan hawa nafsu duniawi dan jauh dari suasana rohani. Tuh. Terus ada lagi di sini kita berkompetisi dalam kebaikan itu adalah landasannya merupakan kewajiban bagi kita untuk melakukan kebaikan. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Itu kelihatan enggak itunya surahnya? Kelihatan? Boleh silakan dibaca anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi rahkum man bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwaahum amma ja'aka minal haqqi balli ja'alna minkum shir'atan minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat innallaha marji'ukum jami'an wa yukaffirukum bima kuntum fihi yahtalifun. Sadaqallahul azim. Ya, di sini dia memiliki arti ya dijelaskan bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala itu akan menghendaki niscaya kamu akan dijadikannya satu umat saja, terus tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kamu semua kembali, lalu diberikannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Jadi intinya di sini adalah bahwa melakukan suatu kebaikan, kebajikan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Nah, sampai sini kan sudah paham ya maksud Ibu apa yang dilandaskan itu memang bentuk kewajiban. Nah, di sini ada lagi berkompetisi dalam kebaikan ya. Itu apa saja bentuk
bisa satu sedekah dan amal jariah. Apa maksudnya di sini? Berarti kalau sedekah itu adalah ya memberikan sebagian rezeki kita untuk orang lain tanpa mengharapkan apa? Iya atau pamrih. Dan ada juga sambungnya lagi itu amal jariah. Sudah tahu ya amal jariah pernah dengar kan? Bisa apa itu amal jariah? Apa? Ya, artinya amal jariah itu ya kita meninggalkan suatu amalan meskipun kita sudah meninggal, tetap mengalir amalnya untuk kita. Bisa memberikan contoh itu apa? Misalnya ya kita kalau amal jariah itu kita memberikan bantuan atau mewakafkan tanah dibangun untuk kepentingan masyarakat berupa mas. Terus yang kedua membantu sesama. Sudah di awal tadi disampaikan membantu sesama itu ya salah satu bentuk dari berkompetisi dalam kebaikan. Ada yang nomor 3 itu menyebarkan ilmu dan kebaikan. Nah, seperti ini. Misal kalian tuh belajar sudah mengetahui tentang berkompetisi dalam kebaikan, nanti kalian menerapkan atau mengamalkan apa yang kalian dapatkan itu salah satunya. Terus dalam bentuk kebaikan, maksudnya itu kita memberikan ilmu yang baik-baik kepada orang yang lain yang membutuhkan, misal mengajari adik kita di rumah, misalnya belajar apa, menanyakan suatu pekerjaan rumah kalian berikan atau kalian bantu. Ya, paham sampai sini? Oke, makanya kita lanjut lagi di situ bagian C-nya sudah. Terus manfaatnya. Itu apa saja manfaatnya berkompetisi dalam kebaikan? Ya, berkompetisi itu dapat manfaatnya. Satu, mendapatkan pahala yang hidup. Artinya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita berikan dalam bentuk ikhlas, akan mendapatkan pahala. Terus yang kedua, menciptakan masyarakat yang harmonis. Apabila ya, maksudnya masyarakat yang harmonis itu tidak ada pertikaian, ya, tidak ada perselisihan, ya. Berarti misalnya kita menciptakan yang harmonis itu saling membantu dalam lingkungan masyarakat. Misalnya ada kegiatan saling gotong royong dalam bentuk apa? Kebersihan kita kerjakan dengan gotong royong. Itu merupakan manfaat dari menerapkan kebaikan, ya, akan menciptakan masyarakat yang harmonis. Apalagi yang terakhir, di sini menumbuhkan rasa empati dan kepedulian. Artinya di sini adalah menumbuhkan rasa empati. Berarti kita itu kalau misalnya ada salah satu teman kita yang butuh bantuan karena ada yang sakit, kita ada rasa empati sakit. Ayo kita ke rumahnya kita jenguk ya, melihat keadaan teman yang sakit. Berarti kita tumbuh rasa empati dan rasa kepedulian. Itu salah satu ya merupakan perilaku atau sikap menunjukkan bahwa kita sudah mencapai berkompetisi dalam kebaikan. Nah, ini terakhir apa ini sih? 5 ya? Nih, tadi kan yang awalnya berkompetisi dalam kebaikan sudah. Berarti kita langsung ke definisi etos kerja. Apa itu yang dimaksud dengan etos kerja? Semangat ya dan sikap positif ditunjukkan dalam bekerja. Dalam Islam etos kerja mencakup keikhlasan dan bertanggung jawab. Terus di sini prinsip-prinsip etos kerja dalam Islam. Apa saja di situ? Kita pertama harus ikhlas. Yang kedua harus apa? Amanah. Dan ketiga itu ihsan. Coba di sini kan ada ikhlas. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Berarti kita itu bekerja dengan niat semata-mata itu adalah kita beribadah kepada Allah. Yang kedua amanah, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Maksudnya misal ya kalau kalian itu dititipin sama guru tuh apa misal, nah ini tolong ya sampaikan kepada Pak Fahri, ini penanya ketinggalan, tolong diberikan kepada Pak Fahri. Berarti kalian sampaikan itu sehingga pen itu sampai ke tangannya Pak Fahri. Itu yang dinamakan dengan amanah. Itu. Yang ketiga ihsan,
maka tugas itu kalian kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Baru dikerjakan, biasanya bisa dihukum. Itu ya. Ini nomor 6. Nih, dalam surah At-Taubah, ini menjelaskan tentang etos kerja, ya, tentang etos kerja. Terus, kalau bisa ya, etos kerja. Coba dibaca sebentar Kak ya, semuanya dari kelompok ini, dari sini sampai ke ini semuanya dibaca bahwa ini adalah perintah melakukan etos kerja sesuai dengan landasan Quran surah At-Taubah ayat 105. Ya baik, Senin Selasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'alaikum wa rasuluhu al-mu'minun. Wa sallallahu ila alimil ghaibi wasyahadati wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Nih, ini penjelasan atau arti dari surah At-Taubah tadi bahwa dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu beritakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nih, di sini menjelaskan bahwa cintailah pekerjaan kalian sebagai apapun kalian, sebagai peserta didik, ya kerjakan dengan penuh tanggung jawab, sebagai guru jalankan itu sebagai tanggung jawab. Karena kenapa? Ya, Allah itu Maha mengetahui apa yang belum kita ketahui, tapi Allah sudah dari awal mengetahui apa yang kita lakukan. Itu. Nih, ada juga hadis tadi ya, ada hadis tentang etos kerja juga. Di sini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba yang jika bekerja dia bersungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Artinya, untuk mencapai tujuan yang sukses, artinya harus ada kerja keras, harus disiplin, harus semangat. Oke, sini ya materinya sudah Ibu sampaikan dengan kalian. Ada yang kalian perlu ditanyakan sampai sini? Ya. Apa pertanyaan? Bagaimana menerapkan kompetensi dalam kebaikan? Bagaimana menerapkan kompetisi dalam kebaikan? Oke, menerapkan kompetisi dalam kebaikan itu salah satu caranya adalah harus diawali dengan ikhlas. Itu kan merupakan dari prinsip tadi ya. Tapi bagaimana cara kita menerapkan? Kita harus berpikir bahwa melakukan sesuatu itu dalam bentuk positif. Pertama itu merupakan ibadah kepada Allah. Nah, gitu. Nah, misal ada orang yang bertanya menanyakan suatu alamat gitu ya, karena tidak mengetahui alamat rumah bapak ini di mana, dan situ kalian mengetahui alamatnya, berarti kalian tunjukkan jalan alamat tersebut. Itu merupakan salah satu bentuk penerapan berkompetisi dalam kebaikan. Sudah mengerti belum sampai sini? Oke, sini ya. Kalau sudah mengerti, di sini Ibu ada tugas kelompok untuk kalian ya. Ada tugas kelompok untuk kalian. Di sini Ibu coba ini aja ya. Kira-kira itu Ibu bagi menjadi 4 atau 3 kelompok
Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Silakan putar badan kalian. Silakan putar badan kalian. Oke, kalau sudah tertutup seperti ini, di sini ada tugas kelompok, tugas berdiskusi. Kalian diskusikan sesuai dengan kelompok kalian. Misal di sini nomor 1, ini tugas kelompok nomor 1. Ini tugas kelompok nomor 2. Ini tugas kelompok nomor 3. Kalian diskusikan sesuai kelompok kalian. Pecahkan masalah yang ada di depan seperti itu. Kalau sudah dipecahkan masalahnya, sudah kalian diskusikan secara bersama-sama sesuai dengan kelompok kalian, nanti silakan dipresentasikan sesuai kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktunya ya, berapa menit? 10 menit ya. Ibu kasih waktunya 10 menit dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Jangan buka itu video kan itu itu. Oke, bagaimana
ya. Nanti tiap kelompoknya maju ke kelompok ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Yang maju dari kelompok 1 dulu. Oke, silakan kelompok 1 untuk maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusian kami yang akan dibacakan oleh saudara adik kita. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami tentang cara kita berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu 1. Selalu semangat dalam bersikap baik bagi semua orang. 2. Selalu berusaha melakukan sesuatu pada waktunya dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Dan 3. Selalu meniatkan semua perbuatan karena Allah. Mungkin ini saja presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Boleh? kelompok 3 ingin menanyakan pertanyaan hal yang harus saya ketahui. Sebutkan contoh etos kerja di lingkungan sekolah. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contohnya, seperti belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai yang bagus. Ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya, itu hasil presentasi dari kelompok 1. Nah, selanjutnya silakan untuk kelompok 2 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa kita harus menerapkan evaluasi kerja dalam lingkungan sekolah dan berikan contohnya. Di sini saya akan menjawab soal tadi. Karena dapat membantu seseorang dalam mencapai kesuksesan. Contohnya membantu sesama, harus sportif dalam perlombaan. Presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Yang silakan. Jadi saya dari kelompok 1 ingin bertanya, apa hubungan antara berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Dalam melakukan kebaikan, kita harus saling bersaing dan terus bekerja keras dengan baik. Kita tidak boleh bersaing dalam keburukan. Jadi kita bersaing dalam keburukan sama saja kita tidak memiliki etos kerja. Apakah sudah jelas? Jelas. Inilah presentasi kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 sudah maju. Selanjutnya adalah kelompok 3.
sehari-hari. 3. Mulai dari dengan melakukan rutinitas yang teratur. 4. Hilangkan distraksi dan belajar dari kesalahan. 5. Biasakan diri sendiri untuk bisa disiplin dan fokus dalam mengerjakan semua aktivitas. 6. Fokus dan tekun. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Terima kasih kami dari kelompok 3. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya, hasil diskusi kalian sudah dipresentasikan secara baik ya, sudah jelas. Alhamdulillah sudah membacakan masalah dengan baik ya, sudah dengan benar, dengan kelompoknya diskusinya sudah betul, atas kerja tangan kalian itu sudah baik ya. Sampai sini kita tarik kesimpulan ya. Ada yang bisa menarik kesimpulan tentang materi kita hari ini? Oke, apa Kesimpulannya, melahirkan amalan yang memanfaatkan waktunya untuk berbuat kebaikan, perilaku positif dan fondasi yang mencakup motivasi yang menggerakkan mereka, karakteristik yang baik. ya? Itulah ya kesimpulan dari teman kalian bahwa materi ini berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Jadi ibu tarik kesimpulan lagi ya, menjawab keseluruhan. Berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja itu adalah suatu amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan diiringi dengan niat yang positif untuk tujuan dan kebaikan gitu ya. Sampai sini sudah paham semua? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengakhiri materi pada hari ini ya, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Berdoa mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baiklah ya, terima kasih atas bentuk kerjasamanya sudah menyelesaikan diskusi dengan baik ya, dan bisa menyelesaikan masalah dengan baik juga ya. Apabila ada kesalahan pada hari ini, sampaikan, ibu minta maaf dan